Siang nggak? Halo Prof Emran. Iya. Prof Ya, Emran kira-kira udah kenal aku belum ya? Gara-gara aku udah tambah terkenal nih, sampai cumi-cumi aja mau wawancara aku coba. Oh iya kenal. Bagus. Iyain nggak? Diiyain nggak ini? Ya iya, datang aja, datang klarifikasi, datang. Nah, itu Bang Setia yang belum balik Indonesia ya? Gimana Prof? Dia yang paling bawah, Prof. Iya, Nis, kalau misi mau dibesarin nggak gambarnya? Ini Nis, nggak usah Kan ngapain? Nggak usah. Jangan, biarin aja. Jangan deh. oke. kenal lah, kenal. Boleh Kenal ya Prof Emran ya. tanya sama minta pendapatnya Prof Imran gimana? Nah, gimana Prof Emran? Cuman Bang Dedi nih akunnya kayaknya dua Bang Dedi. Akunnya dua ya? Bang Dedi. Ya Prof nih, saya Wah, di Dedi. curang deh. Banyak Datang ya, akunnya. Prof. Dia banyak akunnya, Prof. Banyak akunnya. Banyak akunnya, patut dicurigai juga ya. Ini akun yang biasa nih Prof. Akun yang biasa nih. Ini akun utama. Orang saya nggak berteman kalau akun ini, saya baru minta gitu. Oh, alah, ini malah akun ininya, akun yang biasa. Akun utama itu. Wah, berarti kita menjadi secondary ya, akun bukan priority. Prof, pendapat Prof tentang postingan terdakwa, status terdakwa yang memberikan sayembara untuk mencari alamat Miss Master yang di bawah itu bawahnya Prof. Itu intimidasi, itu perlu dilaporkan nggak Prof? Ya iyalah, kalau merasa terancam ya harus lah ya. Ada orang merasa terancam, bukan ada intimidasi, tapi sudah merasa terancam kan? Ya, jadi sekarang statusnya aku lagi doxing habis-habisan sampai KTP aku udah bocor, Prof. Astagfirullahaladzim. Marah. Ya, KTP aku udah bocor, foto-foto orang tua aku, foto-foto kakak adik aku semua udah diposting. Jadi ini posisinya aku udah di doxing banget. Di Akses tuh. Miss Mercer ini nggak, di apa namanya, download nggak semua tuh, apa, akun-akun yang melakukan doxing itu? Iya, ya, udah di capture semua, udah di copy linknya. Nah, kalau jadi dari Prof Emran, pendapat Prof Emran gimana? Ya, kalau itu kan sudah ancaman kan? Artinya sudah mulai mengarah ke sana kan? Artinya sudah mulai, itu sih perbuatan yang kemudian memang itu melanggar hukum pidana. Jadi nggak perlu lah orang itu merasa terancam apa enggak lah. Tapi perbuatannya itu dilarang gitu lah. Dilarang, apalagi sampai dibikin dalam bentuk sayembara kan? Sayembara ini kan sebenarnya seolah-olah untuk mengorganisir orang untuk melakukan sesuatu yang dilarang, melibatkan publik gitu loh. Jadi sentimennya juga menjadi negatif kan? Ya, benar Prof. Langkah pertamanya mungkin kalau mau dilaporkan itu konsultasikan dulu, datang dulu ke sana, lalu berkonsultasi dulu, nanti di sana kan penyidik baru kemudian memberikan arahan tuh ya. Ya. Saya kira sih kalau ditanya ini delik apa enggak, ya otomatis ini delik lah. Ini sudah merupakan tindak pidana. Ya. 335 juga masuk nih. Ya, Itu sih Prof. sebenarnya. 335 ya. Iya, dan sudah terjadi, Prof. Sudah terjadi gitu, apa namanya, karena kan sudah ada yang posting foto orang tuanya Miss Mercer, akun-akun gak jelas, sudah ada yang posting KTP-nya Miss Mercer gitu, Prof. Ya iya, itu sudah sudah laporan, terjadi. apalagi melanggar undang-undang ITE ya. Saya juga heran orang-orang ini emang dibayar berapa sih mau-mauan aja ya. Padahal dia nggak tahu akibat hukum lah, dia udah sadar banget nih. Lu belum aja ditahan kan, belum aja diproses, diperiksa, merek ya gue bilang aja. Iya, Prof. Terkecuali kalau dibayar mahal untuk itu mungkin lah ya, udah gue pasang badan nih. Tapi kalau sekedar mau heboh-hebohan doang, karena sentimen, karena fans, soal apa? Risikonya gede. Iya, benar. Cuman ya saya juga nggak ngerti lah. Nah, ada sebagian orang yang saya nggak tahu, mungkin dia hibahkan lah kehidupan dia Yang untuk. sabar ya, Miss, yang sabar. Iya, ya, aku sudah konsultasi hukum sih sama ada juga dari pihak kepolisian. Jadi mereka udah ready lah kalau aku mau ke sana. Mereka udah nunggu gitu. Untuk aku mau konsultasi langsung ke sana gitu. Ada beberapa lawyer juga udah ngubungin aku gitu untuk konsultasi. Udah support juga gitu. Iya, karena itu. Prof. Intinya maju kita support, kita support. Iya,
Dan ini loh Prof, akun asistennya terdakwa itu juga saat live-nya juga bahkan ya itu tadi mengkonfirmasi sayembara tersebut, berarti kan benar, bukan sayembara bohong-bohongan gitu loh. Benar kan sayembara itu. Jadi nanti kan tinggal di tracking aja sama polisi kan, sama penyidik. Ini kemana aja nih, terus siapa orangnya kan. Betul. Dalam konteks seperti ini biasanya itu mereka melakukan digital forensik itu ya. Jadi akan ditelusuri lah tuh. Telusuri kemana-mana aja gitu kan. Itu terus kemana aja, terus siapa-siapa aja pelaku-pelakunya ini. Itu kalau misalkan itu nggak bakalan lolos loh orang-orang itu loh. Kalau misalkan benar-benar kita pengen untuk pendekatannya hukum nih, saya nggak mau ngelawan di ini nih, tapi udah saya hukum aja lah. Lu berhadapan aja sama hukum deh. Saya kira itu lebih keren daripada kita kita nyerang di koma juga percuma, bener loh Miss. Iya. Iya benar. Ya Bang Deddy. Bang Deddy kan siap Korea Bang Deddy itu, apalagi kancus. Asik. Prof Emran dari mana sih? Dari Jakarta ya? Kalau di Jakarta ketemu lah kita Prof. Iya dari Jakarta juga, saya dekat sama Kani, kakak saya. Jauh dari itu, di Setia, kalau Setia Malaysia ya? Iya. Di Malaysia Bang. Kalau Bang Deddy di mana sih Bang Deddy? Di Batam. Itu Jauh lah. Dedi lebih dekat dari saya, Prof. 1 jam aja tuh. Ya udahlah Kak Miss, nanti kalau misalkan ini deh, ntar kita ngobrol-ngobrol lah ya. Itulah. Kan kita nih ada kayak Kanona, ada Kak Joki, ada Bang Dik, ada siapa namanya tuh? Bang Maxi, ada Bang Leon. Bang Leon semalam menyarankan untuk melaporkan agar nanti kan bisa dibongkar semuanya, dari mana dia posting dan siapa yang posting di tempat-tempatnya. Nanti kan ada tes digital forensiknya kena semuanya, jadi bisa diketahui juga bahwa si terdakwa menggunakan handphone sendiri di lapas atau orang lain yang mengoperasikan akun itu gitu, Bro. Iya, dan sebenarnya kayak begitu tuh gampang loh. Cuman begini, saya balik lagi. Kalau kita debatin di Komal, saya kira nggak bakalan tuntas tuh. Betul. Iya betul. Jadi ya pendekatannya tuh, pendekatan hukum aja. Jadi Betul, biar apa? setuju. Strateginya biar Miss Mercer belakang panggung aja ya, Prof ya. Belakang layar aja strategi Miss Mercer gitu. Kalau di sini lebih menyuarakan ini ya Prof ya, lebih menyuarakan ya kita tidak setuju lah tindakan seperti itu. Setuju. Iya. Itu sih. Tinggal Bang Deddy aja kan, Bang Deddy, ayo kita gerak. Oke, gerak. Dan ini membuktikan juga Prof, ini membuktikan terdakwa sudah ditahan pun intimidasi yang dilakukan atau apa yang dilakukan itu ya ternyata tidak berhenti. Ini membuktikan itu kan? Iya, makanya saya kemarin tuh sebenarnya penjatuhan pidana begitu tuh, pidana yang menurut saya sih bukan apa-apa ya, nggak menimbulkan efek jerah. Betul. Akunnya masih aktif? Ya itu menunjukkan lemahnya penegakan hukum kita sebenarnya. Iya, dan tadi ini Prof, dan kemarin tadi pagi saya ngelihat ada postingan kumparan Play, itu ada penjelasan dari pejabat Kemenhumkam ya, di Jenpas itu bilang katanya nggak apa-apa nelfon ke, maksudnya yang kan bukannya terdakwa sendiri yang melive, tapi telepon ke kerabat, lalu nanti ya itu kerabatnya yang melive-kan kan gitu. Ya nggak seru kan kayak gitu Prof ya, maksudnya ya memang aturannya tidak, si terdakwa tidak melanggar aturan, dia tidak melive-kan sendiri. Ya cuman gini, celah aturan dipakai. Itu kan hebatnya Plus 62 tuh. Hebatnya warga Plus 62 adalah cari-cari celah dari aturan. Ya itu, jadi semacam legalisasi pelanggaran lah ya. Apalagi jatuhnya dagang deh. Kalau dagang dan sebagainya sih ya janganlah. Yang apalagi yang begini-begini ini. Miss itu katanya kenapa di blognya itu tuh? Udahlah nggak usah Setia, dicuekin aja Setia, udah cuekin aja, nggak penting. Udah Setia, nggak usah. Ya intinya pokoknya Miss maju aja deh Miss, kita support. Thank you Prof. Iya. Itu ada cinta di Kawal atas kasusnya, tenang aja.
Kita bantu kawal kalau sudah Thank berjalan, you. kita bantu kawal gitu. Thank you Kak Cus, thank you. Bang Pokoknya Deddy, Bu Ani, sama aku yang setia. kita yang berakal sehat pasti paham bahwa yang dilakukan itu nggak benar itu kan. Yang dilakukan oleh terdakwa itu nggak benar. Masa udah di dalam tahanan masih bisa di live kan? Oke, bukan dia yang live sendiri. Lalu kedua masih bisa mengintimidasi orang untuk melakukan doxing atau memprovokasi orang untuk melakukan doxing. Itu juga nggak benar. Jadi kita yang berakal sehat nggak usah lah peduli amat orang kubu sana mau ngomong itu boleh. Bahkan pejabatnya bilang begitu pun kita bisa boleh mengerti, kita boleh memprotes juga kan. Oh jadi gitu gitu. Jadi gitu gitu. Iya karena kan itu ada duta intel tuh. udah Bu Ani cuekin aja Bu Ani. Udah. Bukan Ya, Bang. kita benarkan apa yang dilakukan oleh akun Nikita Mirzani Mawardi ya, Miss Messer ya. Ya. Iya. Tuh, dan itu kan udah jelas itu akunnya terdakwa yang masih nyala. Berarti dengan begini walaupun dia dihukum dengan melanggar UU ITE tapi akunnya masih ada, beliau masih bisa melakukan intimidasi kepada individu di luar. Ya apa gunanya? Apa gunanya gitu. Ayo, ada yang lain? Dia masih bisa apa namanya? Masih bisa melihat seluruh informasi di luar gitu. Nah iya. Masih bisa meluruh iya Orang komal ngomong apa, orang bikin video apa, dia tuh semuanya tahu seperti orang di luar. Karena dia masih main media sosial didakwa. diduga Ya. Masih memainkan media sosial karena semua info apa aja dari luar masih didengar gitu. Iya, karena gimana caranya dia tahu Miss Mercer, kan dia di dalam ya kan dia harusnya nggak punya akses terhadap sosial media, tapi kok bisa gitu tahu apa yang diomongin Miss Mercer segala macam. Berarti kan Ya, yang ngomongin aku makan tikus dan ular, ya kalian pun kalau aku belum bertobat bisa aku makan, gitu ya. Gitu. Jadi makanya hati-hati gitu. Ular dan tikus saja kok embat, apalagi kalian haters gitu ya. Pelan melintang. Iya. Sampah itu nanti tinggal diproses aja, Miss. Enggak aja sampah, tinggal diproses. Iya, dan sampah-sampah yang meniru-niru aksinya terdakwa juga kita lihat makin banyak kan. Ya nih, aku mau titip salam aja nih buat orang-orang yang merasa kenapa di blok. Sampah itu harus reuse, recycle. Iya. Ya, gitu. Jadi tahulah diri gitu. Kalau emang udah dibuang berarti kalian tuh sampah. Nggak usah tanya, kenapa aku di blok? Udah tahu kalau udah di blok itu artinya sampah. Udah aku nggak butuh sampah. Ya gitu. Jadi udah nggak usah nanya-nanya, nggak usah protes, nggak usah nyari-nyari aku kenapa aku di blok. Ih gimana kali gitu rasanya kayak ngemis-ngemis gitu loh. Udah copet mah copet aja, udah pemeras mah pemeras aja, nggak usah sok-sok merasa diri berharga gitu. Iya. Terus mau intimidasi, udah paling tepat di blok karena emang sampah. Gitu. Ternyata seleranya cuma mis gosong. Selera orang mah beda-beda, Bu Ani. Indomie selera aku aja, nggak apa-apa. Gayanya Gitu. top, apalagi seleranya mis apalagi gosong. kalau sampah busuk ya kan, masa kita mau simpen sampah busuk ya. Iya, bahas sampah kan nggak boleh dipelihara. Sampah tuh ya dibuang di blok, gitu. Jadi nggak usah protes kalau kena blok, nggak usah gitu lah. Kalau sampah itu dibungkus, buangnya di tong sampah atau dibakar Busuk. dulu. Nah, nanti dibusuk takutnya. Gayanya kelas kakap, pakai intel, seleranya gosong. Alah, intel apaan? Orang dia kerjanya nyari-nyari info, nge-DM orang. Intel apaan? Kalau izin semuanya. SKSD. Yes, Prof. Emran, yes, Prof. Semuanya saya izin turun ya. Terima kasih Prof. Emran, thank you supportnya. Aku pun juga harus permisi soalnya aku juga harus kuliah. Iya, Ini Miss, nih. pokoknya santai, Miss. Ini kalau misalkan dibutuhkan 1 kali 24 jam. Wah, terima kasih Prof. Emran. Siap. Thank you, Oke. Prof. Ya, semuanya Abang Deddy semuanya.
Thank you, Prof. Thank you Prof Emran, thank you. Thank you ya semuanya. Aku juga pamit ya. Terima kasih supportnya. Iya, Miss. Sehat selalu ya, Miss ya. Iya, thank you. Ya, thank you Miss. Semangat. Nggak ada itu. Nggak ada unsur